Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Berkati ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan di ayat yang ke-14 dan 15. Korban sajian. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan ke depan mezbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu. Maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah, sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Selebihnya, ayat 16, haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Dalam perikop korban sajian ini memang ada beberapa peraturan begitu ya yang diberikan Tuhan kepada Musa, yang melalui Musa kemudian disampaikan kepada Harun dan anak-anaknya. Nah, memang korban sajian ini diberikan sebagai persembahan ya, bakaran yang aromanya atau harumnya itu kita persembahkan kepada Tuhan. Itu ya, persembahan korban sajian. Nah, tetapi saya melihat untuk Harun dan anak-anaknya. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara ya, di sini satu perintah khusus memang diberikan Harun dan anak-anaknya untuk mengerjakan ini. Saya melihat bagaimana peran orang tua memperkenalkan, membawa anak-anaknya juga untuk boleh mengalami Tuhan, boleh terlibat di dalam pelayanan. Ini bukan hal yang mudah. Mungkin kalau kita begitu ya mungkin dalam perjalanan waktu ya sudah cukup lama begitu ya. Kemudian dengan pengalaman-pengalaman iman, kita mungkin bisa pada akhirnya kita menyadari, oh iya, melayani itu anugerah. Melayani itu adalah sebuah kesempatan. Melayani itu adalah sebuah respon akan ucapan syukur. Nah, mungkin bagi kita yang sudah dewasa rohani, kita menyadari hal ini. Sehingga ketika kita melayani, kita akan melayani dengan sukacita. Kita akan melayani dengan sebuah kesadaran. Karena kita tahu bagaimana Tuhan sudah lebih dulu melayani, ya, sehingga kita sebagai anak-anaknya juga boleh merasakan pelayanan yang Tuhan Allah kerjakan. Nah, tetapi bagaimana dengan anak-anak? Banyak di antara mereka tidak tahu apa itu melayani, ya, bagaimana melayani. Tapi saya melihat dari keluarga Harun ya, beberapa kali kalau kita baca di dalam persembahan kurban-kurbannya selalu Harun dan anak-anaknya. Dan menariknya, anak-anaknya pun mengikuti jejak pelayanan daripada orang tuanya, ya. Jadi di sini saya melihat yang pertama bagaimana peran Harun, dia memberikan teladan ya kepada anak-anaknya di dalam melayani. Hari ini saya pikir ya nggak mudah kita sebagai orang tua meneladankan pelayanan kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana teladan yang hari ini kita berikan kepada anak-anak kita? Teladan seperti apakah yang sedang kita pertontonkan untuk ditiru oleh anak-anak kita di dalam melayani? Apakah anak-anak kita sudah mengerjakan pelayanan itu dengan baik? Untuk kita tahu pelayanan kita itu bagaimana, coba kita lihat cara anak kita melayani. Paling tidak kita bisa mengenali, kita bisa mengidentifikasi
pelayanan dan model pelayanan kita, ya. Memang tidak bisa menjadi sebuah jaminan atau ukuran yang pasti, tetapi setidaknya dari situ kita bisa melihat bagaimana kita sebagai orang tua punya bagian, ya. Karena mau tidak mau keteladanan kita dalam hal melayani, cara kita melayani, motivasi kita dalam melayani itu akan sangat dipengaruhi dan mempengaruhi, ya, akan anak-anak kita nantinya di dalam pelayanan. Apakah anak-anak kita jauh lebih baik hari ini melayaninya dibanding kita? Atau jangan-jangan lebih undur daripada kita? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, setiap kita tentunya terlibat ya di dalam dunia pelayanan di gereja khususnya. Apakah anak-anak kita meneladani sesuatu yang baik ya ketika kita melayani? Atau meneladani sesuatu yang tidak baik? Atau pelayanan yang hari ini mereka kerjakan itu jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan selama ini. Kalau pelayanan mereka jauh lebih baik, kita patut bersyukur ya, kita patut bersuka cita karena mereka menjadi anak-anak yang dewasa di dalam melayani. Namun yang menjadi masalah adalah ketika mereka, bukan masalah membandingkan, tetapi ukurannya adalah ketika mereka tidak menjadi lebih baik daripada pelayanan kita, berarti ada yang salah dengan kita. Kenapa saya katakan salah dengan kita? Artinya kita belum bisa memberikan contoh teladan yang baik. Ya, saya sadar memang tidak mudah. Tetapi kita sebagai orang tua punya peran ya, punya bagian untuk mendorong anak-anak kita di dalam melayani. Ya, anak-anak saya masih kecil memang begitu ya. Dan kadang saya juga melihat mereka juga rindu untuk melayani, walaupun dalam hal-hal tertentu masih banyak hal yang terbatas begitu ya. Kadang saya juga diingatkan ya ketika mereka pengen ikut melayani, ketika mereka pengen terlibat, karena mereka melihat begitu ya apa yang orang tuanya kerjakan, dan bahkan kadang-kadang mereka juga praktekkan di dalam kehidupan mereka. Ya, ini sesuatu yang positif begitu ya. Tetapi terkadang saya sebagai orang tua juga tidak mengizinkan hal-hal tertentu untuk mereka kerjakan. Nah, memang ini menjadi evaluasi juga buat saya, menjadi sebuah perhatian juga buat saya bagaimana saya melihat satu pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya membayangkan anak-anak saya melihat saya sehingga mereka juga ingin melakukan hal yang sama di dalam melayani. Ya, contohnya kayak tadi malam itu ya, ada yang mau ke gereja. Anak saya cepat-cepat, Pak, kunci Pak katanya. Dia minta saya kunci ya, supaya gerbang gereja dibukakan begitu ya. Karena dia tahu orang mau datang, orang mau lewat, orang mau masuk ya. Karena itu yang biasa saya lakukan. Nah, ini satu contoh teladan. Kadang anak-anak saya itu lihat orang pelayanan, dia perhatikan, ajak ngobrol begitu ya. Saya melihat ini satu pekerjaan yang Tuhan bisa kerjakan. Harapan saya hal-hal demikian juga terus nanti baik saya, keluarga saya, anak-anak saya juga bisa meneladani akan pelayanan-pelayanan seperti ini. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah mereka juga boleh merasakan keteladanan kita? Apakah kita juga bisa memberikan contoh di dalam kita melayani? Sekali lagi, memang melayani bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengerjakannya dan memberikan teladan kepada anak-anak kita. Yang mungkin yang perlu menjadi perenungan kita hari ini adalah, sudahkah kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu nanti bisa melayani jauh lebih baik dari kita, jauh lebih maksimal ya, atau justru nggak baik? Ini menjadi PR tanggung jawab kita ya. Berbahagialah kita kalau kita punya anak ya, mereka itu aktif di gereja ya, memberi diri untuk melayani. Percayalah Bapak Ibu Saudara sendiri nanti akan melihat bagaimana Tuhan akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupannya. Ya, tentunya dengan motivasi yang murni, dengan dasar yang murni ya. Bukan karena ada sesuatunya ya, tetapi karena memang punya hati, punya kerinduan untuk melayani. Dan saya sudah banyak melihat bagaimana orang-orang mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu boleh menyaksikan bagaimana anak-anak kita nanti kelak ya, ketika mereka lebih mengutamakan Tuhan dibanding mengutamakan yang lain. Ya, jadi jangan heran ketika Tuhan mengerjakan segala sesuatunya dengan
bahkan di luar dari apa yang kita pikirkan. Begitu ya. Saya sudah banyak melihat hal-hal itu, dan tentunya ini menjadi motivasi semangat baru buat kita, bukan karena ininya ya, tetapi karena memang kita punya hati, punya kerinduan untuk kita juga boleh rindu memberikan diri di dalam melayani. Nah, mari kita belajar dari Harun dan anak-anaknya bagaimana mereka juga bisa melayani bersama dengan keluarga. Jadi menjadi sukacita bersama ketika kita boleh bersama dengan keluarga, kita boleh melayani Tuhan. Tentunya dengan tetap menjaga hati ya, jangan sampai hati yang baik itu tadi ternodai karena satu dan lain hal ya, sehingga apa yang baik itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, mari sebagai kepala keluarga, orang tua ya, kita boleh senantiasa memberi semangat, dorongan kepada anak-anak kita di dalam mereka melayani, dan tentunya kita sendiri juga harus memberikan contoh teladan ya, sehingga apa yang kita kerjakan ini menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, bersyukur untuk kebaikanmu. Engkau boleh mengingatkan kami, mungkin kami tidak mendapatkan teladan yang baik dari orang tua kami di dalam melayani, sehingga kami tidak mengerti bagaimana kami harus melayani. Atau kami hari ini tidak mendapat teladan yang baik dari orang tua, tapi kami bersyukur kami boleh berkesempatan untuk melayani. Kami rindu Tuhan, apa yang kami kerjakan hari ini juga boleh menjadi sesuatu yang baik untuk generasi kami di bawah kami. Memang kami tidak bisa memperbaiki generasi yang ada di atas kami, tapi kami punya tanggung jawab untuk memperbaiki generasi kami dan generasi-generasi yang ada di bawah kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan untuk setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan. Jaga hati kami untuk kami senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk jemaat yang mungkin hari ini belum melayani, belum terlibat aktif dalam pelayanan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga tolong, Tuhan campur tangan, sehingga setiap kami juga menyadari hidup ini adalah hidup untuk melayani, karena Tuhan sudah lebih dulu melayani. Yang juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari ini terbaring karena sakit, lemah tubuh, mungkin di rumah sakit ataupun mereka yang ada di rumah. Kami berdoa Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, berikan kami terus pengharapan, dan kami hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.